Bahrain menang 1-0 melawan Yordania. Sementara itu, Malaysia berhasil menahan imbang Korea Selatan. Oman harus bermain imbang saat melawan Kirgistan. Indonesia berhasil lolos babak 16 besar Piala Asia. Pertandingan Yordania versus Bahrain dalam matchday ketiga grup E Piala Asia 2024 berakhir dengan skor 0-1. Abdullah Yusuf Helal merupakan pencetak gol kemenangan Bahrain dalam laga yang berlangsung pada Kamis, 25 Januari 2024, pukul 18.30 WIB di Stadion Internasional Khalifa, Qatar. Butuh poin penuh membuat Yordania tampil garang sejak menit awal. Anas Bani Yasen juga mengancam dari jarak dekat, tetapi sepakannya melebar tipis di menit ke-14. Bahrain unggul duluan di menit ke-34. Helal sukses melepaskan tembakan jarak jauh nan akurat untuk merobek gawang lawan. Skor 1-0 untuk keunggulan Bahrain pun bertahan hingga turun minum. Yordania lebih tampil agresif pada babak kedua melawan Bahrain. Oleh dikarenakan, tim itu ingin mencetak gol pembalasan agar terhindar dari kekalahan dalam laga itu. Bahrain memang cukup kokoh dalam menjaga pertahanan dari serangan Yordania. Sampai pertengahan babak kedua, Bahrain masih unggul 1-0 atas Yordania. Sampai akhir babak kedua tidak ada tambahan gol lagi. Bahrain berhasil meraih kemenangan penting atas Yordania dalam laga yang berjalan cukup ketat tersebut. Timnas Malaysia membuat kejutan dengan berhasil menahan imbang Korea Selatan 3-3 pada laga pamungkas penyisihan grup E Piala Asia 2023. Di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, Korea Selatan menguasai permainan sejak menit awal. Korea akhirnya unggul 1-0 atas Malaysia pada menit ke-21. Winger Jin Woo yang menyundul bola ke gawang Malaysia setelah memaksimalkan umpan sepak pojok Lee Kang In. Gol Jin Woo itu harus dilihat dengan VAR, akan tetapi tayangan VAR menunjukkan bola lebih dulu melewati garis gawang sebelum ditepis keluar Hazmi. Malaysia nyaris tidak berkutik dalam pertandingan. Setiap upaya serangan balik Harimau Malaya bisa dipatahkan Korea sebelum sampai di garis pertahanan. Malaysia di luar dugaan bisa menyamakan kedudukan pada awal babak kedua. Faisal Halim membobol gawang Korea yang membuat skor imbang 1-1 pada menit ke-51. Tekanan yang dilakukan Malaysia di area permainan Korea berbuah peluang. 11 menit berselang, Harimau Malaya mendapatkan hadiah penalti dari wasit setelah Arif Aiman dilanggar di kotak penalti. Eksekusi dari tendangan 12 pas diberikan setelah pengamatan melalui VAR. Arif Aiman mengambil sendiri tendangan penalti dan berhasil menggetarkan gawang Korea untuk membuat skor jadi 2-1. Korea tampak berusaha untuk membalas gol Malaysia. Upaya untuk menyamakan kedudukan dimotori San Heung-min dan Lee Kang In. Tagok Warriors akhirnya bisa mencetak gol penyama kedudukan melalui tendangan bebas indah Lee Kang In pada menit ke-83. Bola tendangan bebas pemain Paris Saint-Germain itu mengenai mistar lalu masuk ke gawang setelah mengenai tangan kiper Malaysia, Shihan Azmi. Pada menit ketiga masa injury time babak kedua, Korea mendapatkan hadiah penalti Oh Hyeon-gyu dilanggar junior Elfstal di kotak penalti. San yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna untuk membuat skor jadi 3-2. Malaysia tidak menyerah setelah kembali tertinggal di laga ini. Hasilnya Romel Morales bisa mencetak gol lewat tendangan mendatar yang menggetarkan gawang Korea pada menit ke-90-15. Skor akhir pun berubah menjadi 3-3 hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua. Timnas Oman ditahan imbang Kirgistan 1-1. Hasil imbang 1-1 yang diperoleh Kirgistan dan Oman dalam pertandingan terakhir grup F di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis 25 Januari malam WIB. Oman yang membutuhkan kemenangan untuk merebut tiket 16 besar terakhir langsung melakukan tekanan ke pertahanan Kirgistan sejak peluit kick-off. Sebaliknya, Kirgistan yang juga mempunyai peluang memberikan perlawanan sengit. Oman berhasil membuka keunggulan terlebih dulu ketika tendangan Musen Al-Ghassani menyambut sepak pojok berhasil menjebol gawang Ersan Tokotaev. Kirgistan memberikan respons, karena mereka tidak ingin mengakhiri turnamen tanpa membawa pulang poin.
Kendati demikian, skor ini bertahan hingga babak pertama berakhir. Pertandingan antara Kirgistan dan Oman tetap berlangsung sengit. Joel Kojo menjebol gawang Oman. Namun gol itu dianulir wasit setelah video assistant referee, VAR, menyatakan Kojo terlebih dulu berada dalam posisi offside. Selepas laga berjalan 75 menit, Oman mulai menurunkan tempo permainan. Keputusan ini berakibat fatal, karena Kojo berhasil memanfaatkan kesalahan kiper Ibrahim Al-Muhaini yang salah pengertian dengan rekannya di sektor pertahanan di menit ke-80. Upaya Oman tidak membuahkan hasil hingga wasit meniup peluit panjang. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos untuk maju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Lolosnya Timnas Indonesia ini sudah dipastikan setelah pertandingan di grup F antara Kirgistan melawan Oman yang berakhir dengan imbang 1-1 di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis 25 Januari waktu setempat. Skuad Garuda lolos sebagai peringkat ketiga terbaik setelah mengumpulkan 3 poin dari 3 pertandingan yang mereka lakukan di grup D. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 Qatar. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang meski hanya berhasil meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Shin Tae-yong mengatakan bahwa semua pemainnya sudah bekerja keras di semua pertandingan di fase grup Piala Asia. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengucapkan rasa syukur atas lolosnya skuad Garuda ke babak 16 besar. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 yang dilaksanakan pada Minggu 28 Januari mendatang.